Lanjutkan perbincangan pemirsa, saya mau ke Bang Ali Ngabalin. Bang Ali, seperti yang tadi terpotong sebelum jeda, kan pemerintah sering dipusingkan nih ketika menjalankan suatu program atau kebijakan, banyak sekali yang mengcounter dengan hoax. Nah ini dengan ancaman hukumnya diturunkan, apa tidak menambah kepusingan nantinya, Bang Ali? Kita tidak ada satu kebijakan atau regulasi di tanah air kita yang pincang kalau satu kebijakan dan pembahasan undang-undang atau RUU itu disepakati oleh pemerintah dan DPR kemudian ke ruang publik. Itu sebabnya kenapa kita membicarakan tentang poin penyerangan atau penghinaan kepada presiden dan wakil presiden itu menjadi agenda penting yang harus disampaikan kepada publik terkait dengan masalah baik berapa jumlah tahun atau pengurangan dari hukuman orang yang menyebarkan berita hoax dan lain-lain sebagainya. Saya kira sampai hari ini, tadi saya cek juga jam 11.45 masih terus dibahas dan dibincangkan. Karena itu mungkin saya tidak boleh terlalu maju. Kita kasih kesempatan dulu perwakilan pemerintah dan Dewan Perwakilan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus membahas dan kita tunggu hasilnya. Dengan saya mendapatkan kabar, mudah-mudahan akhir bulan ini atau pertengahan bulan ini mereka bisa mengambil satu keputusan yang terbaik. Tapi sejauh ini bagaimana trennya, Bang Ali? Apakah memang pelaku penyebar hoax ini sudah mulai menurun? Pelakunya intensitasnya seperti apa, Bang Ali? Ya, mau dan tidak mau, suka tidak suka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini yang memuat terkait dengan penyebaran berita bohong, berita hoax dan lain-lain, itu menjadi sesuatu yang sangat amat terpenting ketika kita berada dalam alam dan ruang demokrasi yang sangat terbuka seperti hari ini. Kita tahu industri 4.0 itu mengantarkan setiap orang memiliki peluang dan waktu yang sangat banyak untuk bisa mengekspresikan apa yang ada dalam pikiran dan pandangannya. Tadi Mas Arief sempat mengemukakan tentang bagaimana ruang-ruang demokrasi, kemudian orang mengatakan berpendapat. Ini kan tidak lepas dari Undang-Undang Dasar tahun 1000, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar memberikan ruang itu pasal 28. Setiap orang memiliki hak dan kewenangan, kemudian bebas mereka berkumpul menyampaikan pikiran, pendapat dan pandangannya dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Artinya negara menjamin itu. Negara menjamin itu. Ada aturan-aturan turunannya termasuk seperti Undang-Undang Nomor 9, tata cara dan seterusnya. Anda bisa membayangkan bagaimana kalau orang dengan bebas menyebarkan berita bohong, berita hoax di ruang-ruang publik dan itu terkait dengan penyerangan terhadap siapa saja. Ketika mereka tidak senang, kemudian mereka tidak sependapat, kemudian dia mengumpulkan berita-berita bohong, berita-berita yang penuh dengan fitnah dan adu domba, kemudian menyerang institusi, pribadi, dan keluarga, dan lain-lain. Kalau kita tidak mengatur undang-undang itu, kalau kita tidak siapkan undang-undang itu, luar biasa parahnya Republik ini di masa-masa yang akan datang. Karena itulah maka representasi rakyat Indonesia adalah DPR RI, kemudian kewenangan undang-undang dan negara menyerahkan hak dan kewenangan itu untuk bisa diatur oleh pemerintah. Ini sekarang mereka lagi membahas, ya, kawan-kawan lagi membahas di parlemen, dan saya kira butuh doa dan dukungan tidak saja Bang Cal, kemudian Mas Arief, saya, tetap seluruh rakyat Indonesia. Oke, Mas Arief, kalau kita bicara mengenai penyebaran berita bohong, tentu kita akan bicara mengenai dampak yang ditimbulkan, begitu ya. Nah, sejauh ini apa kira-kira berita bohong yang mungkin konteksnya itu sampai betul-betul menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya seperti chaos atau isu-isu yang seperti apa saja sih, Bang Arief? Terkait dengan ini ya, berita bohong ini, saya mungkin lebih banyak bercerita justru malah orang yang kemudian difitnah menyebarkan berita bohong.
tapi sebetulnya yang disampaikan itu adalah kebenaran, fakta. Kami di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta beberapa kali dalam tahun ini itu menerima pengaduan dari masyarakat. Salah satunya mungkin yang diketahui oleh publik juga, bagaimana seorang aktivis Jumhur Hidayat itu menyampaikan kritik ya kerasnya terhadap pemerintah terkait Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang memang dinilai ini akan menjadikan bangsa ini sebagai bangsa kuli dan terjajah. Dan ini akan kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang dahsyat gitu ya. Nah, ini kemudian dianggap sebagai berita bohong. Bahkan kemudian dikenakan ya salah satunya adalah pasal 14 KUHP dijuntukan dengan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Jadi ini juga jadi soal bagaimana niatan seorang warga negara berpartisipasi dalam pemerintahan melalui sebuah pemikiran, kritik, pendapat, kemudian dianggap ini sebagai hoax, dianggap sebagai berita bohong, dan hari ini dia diseret ke pengadilan untuk bersidang, ya menjadi seorang pesakitan, menjadi terdakwa, bahkan sudah ditahan hampir 1 tahun. Artinya kan begini, Mas Arief, artinya begini, apakah memang masih ada bias mengenai definisi dari hoax dan juga penghinaan itu sendiri? Betul sekali. Betul sekali. Makanya dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, khususnya pasal 19 ayat 3, dikatakan bahwa terkait dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ini mestinya dirumuskan dengan sangat jelas. Nah, kalau kita istilahnya lihat kembali dalam prinsip hukum pidana, itu ada lex serta, ya harus jelas, lex stricta dirumuskan dengan tidak boleh kemudian bisa ada ruang tafsir yang lain, tidak boleh multitafsir, ya, dan tidak boleh berlaku surut. Apa yang menurut Mas Arief masih mengandung multitafsir tadi? Misalkan kalau kita mau lihat ya, mungkin kita tidak hanya bicara soal KUHP ini ya, tapi juga lihat di dalam Undang-Undang ITE, khususnya pasal pencemaran nama baik, begitu ya. Terus kemudian soal penyebaran berita bohong, misalkan menyebabkan permusuhan terhadap antar individu atau kelompok berdasarkan ras, suku, agama, dan antar golongan. Misalkan kita cari indikatornya keonaran itu seperti apa? Keonaran itu pertama, misalnya dalam pasal 14 atau kemudian pasal 28 ayat 2 menimbulkan permusuhan, rasa permusuhan. Jadi ada rasa permusuhan dalam pasal 28 ayat 2. Ini indikatornya apa? Kemudian antar golongan. Siapa yang disebut dengan golongan itu? Ini masih menimbulkan perdebatan. Dan dalam praktek seringkali tafsirnya dibelak-belokkan. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa soal pencemaran nama baik ini atau harus merujuk pada pasal 310, 311 KUHP. Bang Jadi Ali. memang persoalannya ada pada hal tersebut, Mas. Saya mau ke Bang Ali Ngabalin. Bang Ali, ini ternyata menurut penilaian ada yang masih multitafsir sehingga menimbulkan bias. Jangan-jangan hal itunya dulu yang disempurnakan begitu supaya lebih jelas, bukan malah konsekuensi atau pidana hukumannya. Bagaimana pendapat Anda, Bang Ali? Iya, kalau di undang-undang itu kan dibahas berulang-ulang sampai dengan tadi seperti yang dibilang frasa, diksi, dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh ada kaitannya dengan pembahasan yang bisa melahirkan persepsi yang berbeda. Makanya dalam undang-undang itu ada yang disebut dengan keterangan. Kalau kita bicara terkait dengan masalah penjelasan tentang penghinaan atau penyerangan kehormatan, ini saya ingat kemarin itu di pasal 218 itu. Maka dijelaskan di dalam keterangan
ada penjelasan di dalam itu, keterangan yang terkait dengan apa yang dimaksudkan dengan pasal 218 tentang penyerangan kehormatan. Ya, umpama salah satu contoh nih, maka dijelaskanlah kehormatan itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ayat 1 bunyi apa, ayat 2 bunyi apa. Supaya apa? Supaya rujukan dari keterangan sebuah penjelasan dari undang-undang atau ayat itu bisa merujuk pada ayat yang menjelaskan tentang yang dimaksudkan dengan penyerangan. Begitu juga dengan masalah hoax, sehingga multi tafsir, multi meaning yang terkait dengan penjelasan apakah berita penyebaran hoax itu, kemudian apakah orang membuat meme dengan tuduhan, memfitnah, mengadu domba dan lain-lain sebagainya. Semuanya pasti ada penjelasannya. Dengan begitu maka ketika terjadi apa yang terkait dengan masalah kedudukan kitab undang-undang hukum pidana ini dengan mudah dan gampang bisa dilihat pada rujukan ayat, pasal dan penjelasannya. Jadi saya kira itulah yang saya katakan bahwa kita kasih kesempatan biar teman-teman anggota yang terhormat, kemudian perwakilan pemerintah juga bisa membahas dan membicarakan ini dengan baik. Ini masalah Bang Ical, saya punya pengalaman yang cukup panjang ya, lebih kurang 3 tahun ada dan memimpin Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya mengerti benar bagaimana sebuah proses undang-undang itu dibahas dan dibicarakan. Ya, jadi saya kira Bang Aris, kemudian Bang Zal juga dan para pemirsa yang menyaksikan berita 1 Lunch Talking siang ini ya, kita mari juga iringi dengan doa agar begini, kitab undang-undang hukum pidana ini terkait dengan, sekarang kan lebih banyak dibicarakan terkait dengan masalah penghinaan kepada presiden dan wakil presiden. Tapi kita sekarang membahas tentang pengurangan hukuman bagi orang yang menyebarkan berita hoax. Ini adalah satu legasi. Saya harus potong dulu karena itu statement yang harusnya menenangkan, tapi penenangan itu nanti di akhir. Jadi kita harus jeda dulu, nanti kita akan lanjutkan Bang Ali Ngabalin usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.